pasukan dan checklist pada akses yang dipilih. 4. Klik simpan untuk menyimpan data. Menu pelaksanaan kerjasama merupakan menu yang digunakan untuk mengisi pelaksanaan kerjasama. Terdapat beberapa submenu yang dapat digunakan pada menu ini, di antaranya 1. Submenu penyelarasan kurikulum. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyelarasan kurikulum dengan mengupload dokumen penyelarasan. 2. Submenu Teaching Factory atau pembelajaran berbasis proyek. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan Teaching Factory atau pembelajaran dengan data PJBL atau TEFA dan data produk. 3. Submenu instruktur atau tenaga ahli dari dunia kerja atau instruktur tamu. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data instruktur atau tenaga ahli dari dunia kerja dengan data instruktur dari DUDI dan data pembelajaran. 4. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL peserta didik. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL peserta didik dengan data rombel, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 5. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL instruktur. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL instruktur dengan data rombel, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 6. Submenu sertifikat kompetensi. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sertifikat kompetensi dengan data penyelenggara, mengupload lampiran bukti, dan memilih peserta. 7. Submenu pelatihan dari dunia kerja. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pelatihan dari dunia kerja dengan data pelatihan dan menambah peserta. 8. Submenu riset terapan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data riset terapan dengan data riset dan memilih peserta. 9. Submenu penyerapan lulusan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyerapan lulusan dengan data serapan dan memilih peserta. 10. Submenu beasiswa atau ikatan dinas. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data beasiswa atau ikatan dinas dengan data nama dan keterangan, sumber biaya, serta memilih penerima beasiswa. 11. Submenu sarana. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sarana dengan data DUDI kerjasama, jenis, nama alat, spesifikasi, jumlah, dan estimasi biaya. 12. Submenu kelas industri. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data DUDI kelas industri dengan data tempat dan waktu pelaksanaan, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 13. Submenu pertukaran peserta didik. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran peserta didik dengan data waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 14. Submenu pertukaran instruktur. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran instruktur dengan data waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 15. Submenu konferensi internasional. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data konferensi internasional dengan data nama dan lokasi konferensi, waktu pelaksanaan, asal negara narasumber, asal negara peserta, dan output. 16. Submenu publikasi ilmiah. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data publikasi ilmiah dengan data judul publikasi, waktu pelaksanaan, penulis, output, nama jurnal, jenis publikasi ilmiah, dan penerbit. 17. Submenu join degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data join degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 18. Submenu double degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data double degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 19. Submenu short course. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data short course dengan data nama dan waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 20. Submenu join research. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data join research dengan data nama, waktu pelaksanaan, riset, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 21. Submenu pameran. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pameran dengan data pameran, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan jumlah negara peserta. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi ini tadi kita sudah menyaksikan terkait dengan video tutorial untuk penggunaan si Karma. Nah ini coba saya lanjutkan.
langsung ke aplikasinya, tetapi mungkin tidak sepanjang yang tadi di video, karena di video tadi memang menjelaskan untuk seluruh satuan pendidikan vokasi yang terdiri dari politeknik, kemudian ada SMK dan juga lembaga kursus dan pelatihan. Nah ini, langsung saja. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi sudah menyimak di video, itu sudah ada linknya. Nah, tapi ini ada update, jadi yang digunakan yaitu sikerma.vokasi.kemdikbud.go.id. Nah, ini silahkan bisa langsung Bapak Ibu akses mengenai untuk web Sikermanya. Kemudian di sini coba saya ulangi lagi tadi terkait dengan pengajuan akun. Nah, untuk pengajuan akun Bapak Ibu bisa langsung ke bagian sebelah kanan bawah. Di sini ada tombol untuk pengajuan akun. Nah, untuk pengajuan akun ini ada treatment yang berbeda untuk perguruan tinggi, kemudian untuk SMK dan juga untuk lembaga kursus. Nah, kalau perguruan tinggi yang tadi sudah dilihat ini menginputkan beberapa data, kemudian juga diminta untuk melampirkan SK. Dan pada tahapannya ada proses yang namanya verifikasi dari admin, sehingga tidak bisa langsung mendapatkan akses ke dalam aplikasi Sikerma. Tetapi khusus untuk SMK dan juga lembaga kursus, ini Bapak Ibu cukup menginputkan NPSN saja, seperti ini. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu sudah menginputkan NPSN, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengecekan data, cek NPSN. Oke, ini coba saya cari. Nah, seperti ini saja, tidak apa-apa. Jadi contohnya di sini, apabila sudah memiliki akun sebagai admin dari satuan pendidikan, ini akan langsung ada notifikasi. Jadi masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu hanya bisa memiliki satu akun yang berperan sebagai admin satuan pendidikan. Nah, kalau belum, nanti di sini akan muncul list email yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat akun admin satuan pendidikan. Nanti kalau sudah, itu silahkan dilengkapi datanya, dan nanti secara otomatis di email tersebut akan mendapatkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan username dan password melalui email, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian ini saya contohkan untuk akun yang sudah memiliki data. Jadi contohnya ini saya menggunakan akun Politeknik karena memang dari Politeknik ini sudah mulai lebih dulu untuk menggunakan aplikasi. Nah, jadi sudah ada datanya. Bapak Ibu mungkin juga bisa langsung mencoba saja. Kalau sudah ada datanya nanti akan ada rekapitulasinya di sini. Jadi akan ada data jumlah DUDI atau mitra kerjasama yang diinputkan. Kemudian juga ada jumlah program studi kerjasama dan juga item kerjasama. Nah, di sini ada kalau di aplikasi yang tampil sekarang itu ada 24 secara angka. Tetapi nanti di pelaksanaan yang sudah difasilitasi di aplikasi Sikerma itu bisa mengisikan hingga 21 bidang kerjasama terkait dengan detail pelaksanaannya. Nah, ini yang pertama terkait dengan bentuk mitranya. Jadi nanti di sini akan banyak. Ini contohnya ada manual. Manual itu yang tadi dijelaskan yang tidak terintegrasi atau non NIB. Kemudian ada di sini contohnya ada Mitreka, karena untuk Politeknik sendiri sebelumnya sudah melakukan input data ke Mitreka, kemudian kita integrasikan atau kita migrasikan terkait dengan datanya, kita pindah ke sistem Sikerma saat ini. Kemudian di sini nantinya juga akan ada jumlah mitra kerjasama yang Bapak inputkan dengan menggunakan NIB. Di sebelah kanan yaitu merupakan rekap grafik lingkup mitra kerjasama. Jadi tadi ada nasional ataupun internasional, dan di bawah terkait dengan kriteria mitra yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa referensi. Nah, nantinya ini mungkin bisa jadi akan terus berkembang terkait dengan referensi, mengikuti dengan mitra atau DUDI yang ada di lapangan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada bagian menu yang paling
krusial ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah terkait dengan kerjasama DUDI, menu kerjasama DUDI. Nah di sini asal muasalnya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ke pelaksanaan dan lain-lain itu muaranya ada di sini. Nah jadi sekedar mengingatkan saja, jadi untuk tambah DUDI, NIB, tambah data DUDI, di sini ada tombol NIB atau NPSN. Nah jadi Bapak Ibu bisa menginputkan data kerjasama. Kalau dengan mitra yang sudah memiliki NIB, ini silahkan saja langsung diklik dan nanti bisa diisikan terkait NIB-nya. Nah, secara otomatis nanti NIB tersebut akan dilakukan pengecekan ke OSS BKPM. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, apabila sudah bekerja sama dengan mitra dan sudah mendapatkan NIB-nya, nah ini Bapak Ibu bisa langsung menginputkan di sini. Kemudian kalau kerjasamanya dengan satuan pendidikan lain, ini juga bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja menginputkan NPSN-nya. Nah, nanti ketika menginputkan NPSN, dari sistem juga secara otomatis akan melakukan pengecekan ke database. Jadi nanti akan ada detailnya terkait dengan satuan pendidikan tersebut, dan nanti detailnya bisa Bapak Ibu isikan. Nah, ini untuk pengisian detailnya. Sebelum pengisian detailnya, coba saya masuk ke dalam tombol tambah kerjasama DUDI non-NIB yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi ini tetap difasilitasi kalau Bapak Ibu sudah menjalin kerjasama, tetapi belum memiliki NIB dari mitranya. Nah, ini bisa diinputkan secara manual. Kemudian di sini nantinya juga akan ada suggestion atau Bapak Ibu tetap bisa melihat record data yang sudah terinput. Nah, ini untuk menghindari duplikasi data. Jadi contohnya, satuan pendidikan A sudah menginputkan DUDI, suatu nama DUDI. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menginputkan nama yang sama. Ini secara otomatis di bagian bawah akan ada suggestion. Jadi tidak perlu melengkapi lagi, nanti akan terisi dengan data yang sudah ada. Nah, tetapi kalaupun belum ada, belum masuk ke dalam sistem Sikerma terkait DUDI-nya, nanti Bapak Ibu perlu melengkapi ini. Jadi contohnya di sini ada terkait tadi kriteria mitra, kemudian lingkup dan identitas DUDI lainnya, termasuk juga dengan penanggung jawab yang di sini bisa diisikan dengan penanggung jawab kerjasama antara mitranya dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang berbeda juga untuk update-nya, tadi kalau di video terkait dengan data kerjasama itu Bapak Ibu hanya cukup mengisikan terkait dengan program studi atau jurusan kalau di SMK atau di lembaga kursus nanti ada kompetensinya. Kemudian bidang kerjasama, nah di sini ini juga ditambahkan ada beberapa isian, yaitu terkait dengan PKS. Nah PKS di sini berbeda dengan yang di video tadi. Kalau di video satu kerjasama dengan mitra itu hanya ada satu PKS, tetapi di sini coba kita plotting untuk PKS-nya itu adalah tiap program studi atau tiap jurusan atau untuk kursus nanti tiap kompetensi keahlian. Nah ini, jadi Bapak Ibu bisa diisikan contohnya di sini. Nah untuk program studinya kita juga menggunakan referensi yang didapat. Nah ini mungkin nanti kendalanya adalah untuk teman-teman dari lembaga kursus gitu. Jadi setelah beberapa kali uji coba juga untuk data dari lembaga kursus itu ada yang belum menginputkan ke Dapodik. Nah, sehingga di sini kita juga tidak bisa dapat terkait dengan kompetensi keahlian yang ada di lembaga tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa mulai mengupdate juga datanya supaya nanti bisa segera masuk ke dalam Sikerma terkait dengan keterampilannya. Nah, ini jadi saya contohkan terkait dengan plottingnya. Di sini nanti akan ada referensinya terkait program studi atau jurusan atau kompetensi keahliannya. Kemudian untuk bidang kerjasamanya, nah di sini adalah 21